Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 207. Chapter 207 Membegal Ratu. Si Feng tidak ingin garis waktu ini berkembang di luar kendalinya. Jika Stabbing Heart benar-benar ingin menyerang salah satu dari 3 Dungeon yang hebat, dia hanya bisa menolak dengan tegas. Stabbing Heart menggelengkan kepalanya, dengan samar berseru, ini bukan salah satu dari 3 Dungeon yang hebat. Itu hanyalah salah satu dari 20 orang ruang bawah tanah tim pabrik munisi Bisman. Itu adalah ruang bawah tanah tim level 10 hingga level 13, dan peralatan yang dijatuhkan di sana akan sangat membantu kami saat kami menyerang 3 ruang bawah tanah skala besar. Meskipun kami sudah menghapus mode normal Dungeon itu, mode keras terlalu sulit. Kami terjebak di bos pertama selama ini, jadi kami ingin meminta bantuan Anda. Hati si Feng sedikit tergerak ketika dia mendengar kata-kata pabrik munisi Bisman. Dungeon itu memang memiliki banyak sekali item berharga, terutama resep ramuan basic fire resistance dan equipment set swordsman level 10, wind extinguisher. Bukan ide yang buruk untuk melakukan perjalanan ke sana untuk barang-barang ini. Baik, tapi aku punya permintaan, kata si Feng. Saudara Ye Feng, tidak perlu menahan. Stabbing Heart menghela nafas lega setelah mendengar persetujuan si Feng. Dia sangat takut si Feng akan menolak. Aku ingin semua resep dan desain tempat yang kita dapatkan dari Dungeon. Selain itu, saya ingin prioritas di atas semua peralatan pendekar. Jika Anda dapat menyetujui persyaratan ini, saya tidak akan memiliki masalah menawarkan bantuan saya. Si Feng mendaftar permintaannya. Hati yang menusuk dengan hati-hati mempertimbangkan kata-kata si Feng. Jika dia yang memimpin tim kali ini, dia tidak akan ragu untuk menyetujui tuntutan si Feng. Namun, pemimpin tim kali ini adalah pemimpin persekutuan aliansi assassin, pedang kejam. Jadi, Stabbing Heart tidak memiliki otoritas untuk membuat keputusan ini. Saudara Ye Feng, saya harus berkonsultasi dengan pemimpin persekutuan tentang masalah ini. Bolehkah saya membalasnya nanti? Kata menusuk hati dengan kurang percaya diri. Tentu, bagaimanapun, si Feng tidak terburu-buru. Masih ada waktu sebelum dia bisa membegal Lamia yang membara. Tanda hubung. Setelah Stabbing Heart memutuskan panggilan, dia segera pergi ke guild leader, Cruel Sword. Pedang kejam saat ini berada dalam jarak dekat, membersihkan monster di Dungeon. Berdasarkan penampilannya saja, pedang kejam tampak sangat muda, dan tubuhnya yang tinggi dan kokoh tampak penuh energi. Padahal, usianya sudah 39 tahun. Biasanya, dia memasang ekspresi tegas, dan dia akan selalu melihat orang lain dengan tatapan yang mengintimidasi dan tajam. Penampilannya yang ganas seperti seorang pejuang yang akan memasuki medan perang. Faktanya, pedang kejam adalah tentara bayaran dalam kenyataan. Namun, dia sudah lama pensiun dari pasukannya. Setelah pensiun, dia bergabung dengan Assassin's Alliance yang saat itu lemah, dan setelah mengalami lebih dari 10 tahun kesulitan, dia akhirnya berhasil mengubah Assassin's Alliance menjadi guild kelas 2 puncak, mendapatkan banyak dukungan dan sponsor dari rombongan besar. Bagaimana negosiasi Anda dengannya? Cruel Sword menoleh dan menatap ke Stabbing Heart, bertanya dengan tegas. Sebelumnya, aliansi assassin telah terjebak di bos pertama pabrik munisi Bisman mode keras. Oleh karena itu, Stabbing Heart menyarankan untuk merekrut ahli tingkat dewa untuk membantu mereka. Namun, pedang kejam merasa melakukan hal seperti itu di bawahnya. Pakar tingkat dewa apa? Semua orang melebih-lebihkan dia secara membabi buta. Jika bukan karena fakta bahwa Stabbing Heart telah berkinerja sangat baik dalam beberapa hari terakhir dan dipromosikan menjadi sesepuh guild, Cruel Sword tidak akan membiarkan Stabbing Heart menghubungi si Feng sama sekali. Dia setuju untuk datang, tapi dia punya permintaan. Dia ingin semua peralatan swordsman dan desain tempat dan resep yang jatuh. Hati yang menusuk dengan hati-hati berkata, namun, saya merasa bahwa Ye Feng sepadan dengan harga ini. Lagi pula, bahkan Dewi Salju sangat menghargai penampilannya. Setelah mendengarkan kata-kata ini, alis kasar pedang kejam berkerut. Dia jelas merasa tidak puas dengan tuntutan si Feng. Pedang kejam bos, Ye Feng benar-benar kuat. Tanpa si Feng, Dewi Salju, salju lembut, bahkan mungkin tidak mendapatkan pembersihan pertama dari makam bulan gelap, kata hati menusuk buru-buru. Snow lembut, kan? Ketetapan hati pedang kejam sedikit goyah setelah mendengar nama ini.
Setengah jam yang lalu, Gentle Snow mengejutkan semua pemain di seluruh wilayah kota Sungai Putih, termasuk Cruel Blade. Gentle Snow telah menjatuhkan penyelesaian pertama dari 4 ruang bawah tanah party level 10 dan 2 ruang bawah tanah tim tingkat 10 skala kecil. Selain ITU bukan first clear of hard mode, tapi first clear of hell mode. Bersamaan dengan itu, prestasinya menandakan jarak antara dia dan persekutuan lain semakin besar. Selain itu, Cruel SWAT menerima informasi bahwa Gentle Snow telah mulai merampok Hell Mode dari 20 orang tim Dungeon. Jika Gentle Snow benar-benar berhasil, dia tidak akan lagi menempati arena bermain yang sama dengan guild lain di wilayah kota Sungai Putih. Sepertinya Ye Feng memang memiliki beberapa kemampuan. Karena itu masalahnya, setujui tuntutannya. Pedang Kejam sangat ingin tahu tentang si Feng sekarang. Dia bertanya-tanya apakah si Feng benar-benar sekuat Stabbing Heart yang menggambarkannya. Sebenarnya, Pedang Kejam tidak ingin ada orang luar yang berpartisipasi dalam ekspedisi persekutuan. Namun, posisi Assassin's Alliance di White River City menjadi semakin tidak signifikan seiring berjalannya waktu. Mengabaikan guild kelas 1, Ouroboros, bahkan guild kelas 3, Darkstar, akan segera melampaui mereka. Parahnya masalah ini semakin meningkat karena kemunculan tiba-tiba Lone Tyrant itu, yang menempati posisi pertama di daftar peringkat. Bintang Gelap kemudian terus berhasil menyerang mode keras 2 ruang bawah tanah tim skala kecil, sangat meningkatkan ketenaran mereka dan melampaui persekutuan lainnya. Di sisi lain, selain mendapatkan penyelesaian pertama dari beberapa ruang bawah tanah mode normal, Aliansi Assassin bahkan belum mendapatkan penyelesaian pertama dari satu penjara bawah tanah mode keras. Oleh karena itu, Pedang Kejam secara pribadi mengatur tim elit untuk menyerang pabrik munisi Bisman. Dia bermaksud mengambil kesempatan ini untuk mendapatkan penyelesaian pertama dari ruang bawah tanah mode keras, meningkatkan pengaruh persekutuan di kota Sungai Putih dan mengakhiri gosip tentang inferioritas aliansi Assassin terhadap Bintang Gelap. Mendengar perintah Pedang Kejam, hati yang menusuk segera menghubungi si Feng, bersemangat. Saudara Ye Feng, pemimpin persekutuan kami telah menyetujui permintaan Anda. Saya ingin tahu apakah Anda bisa datang ke sini segera. Tanya hati menusuk. Pada saat ini, si Feng masih berjuang melawan Lamia yang panas, jadi bagaimana mungkin dia bisa pergi sekarang? Membuat perkiraan kasar, dia berkata, saya masih memiliki beberapa hal yang harus saya tangani sekarang. Saya akan membutuhkan sekitar 2 jam sebelum saya bisa bergegas. Baiklah, kalau begitu mari kita bertemu di pintu masuk pabrik munisi Bisman dalam 2 jam. Meskipun Stabbing Heart ingin si Feng datang sesegera mungkin, Stabbing Heart tidak berani bersikeras tentang masalah ini karena si Feng memiliki urusannya sendiri untuk dihadiri. Lagi pula, sudah menakjubkan bahwa si Feng bersedia membantu mereka. Baik, saya akan tiba di sana dalam 2 jam. Si Feng memutus panggilan, melanjutkan rentetan serangannya terhadap celah. Tepat setelah Health Power Scorching Lamia turun di bawah 20%, perubahan tiba-tiba mengatasi penampilannya yang sebelumnya cantik. Rune suci merah-merah tiba-tiba muncul di kulit putih gioknya, melepaskan kekuatan keterampilan jiwa yang menakutkan. Apalagi, matanya yang seperti batu permata merah mengeluarkan cahaya putih cemerlang. Segera, gua Dewa Api bergetar. Retakan muncul di tanah, dan dengan sangat cepat, retakan ini melebar menjadi retakan besar yang memuntahkan magma cair. Lava membentuk sungai saat bergerak dan menyebar ke seluruh tanah. Ini adalah skill terkuat dari Scorching Lamia. Kemarahan Ratu. Untungnya, si Feng sudah lama memikat celah ke lokasi ini. Jika tidak, lahar yang dimuntahkan dari tanah tidak akan terbatas pada satu sungai, itu akan membentuk samudera luas yang bisa langsung mengubah puluhan ribu pemain menjadi abu, menjadi pupuk untuk sebidang besar tanah ini. Segera, si Feng mengaktifkan Gravity Liberation. Dia melompat ke udara, dan seperti bola meriam, dia menembak ke arah dinding batu sekitar 10 meter, berhasil menghindari gelombang lava yang masuk. Kira-kira setengah menit berlalu sebelum lava surut sepenuhnya. Namun, tanah itu masih diwarnai merah-merah, melepaskan uap panas ke udara dan lingkungan sekitarnya. Jika rata-rata pemain menginjakkan kaki di tanah ini, mereka akan kehilangan setidaknya 500 health power setiap detik dalam skenario kasus terbaik. Namun, si Feng berbeda. Dia memiliki 123 poin dalam fire resistance, jadi dia bisa sepenuhnya mengabaikan suhu tinggi tanah. Setelah dia mendarat, dia segera melanjutkan serangannya ke Lamia yang panas. Sangat melelahkan bagi celah untuk mengeluarkan Queen's Rage. Jadi, setelah menggunakan skill tersebut, dia akan memasuki periode kelemahan. Selama periode ini,
dia tidak akan memiliki kekuatan serangan yang tersisa, dan itu adalah waktu terbaik bagi si Feng untuk membegalnya. Jika si Feng menunggu tanah itu pulih ke keadaan normalnya, Lamia yang panas juga akan pulih dari kondisinya yang melemah. Selain itu, health power-nya juga akan pulih hingga 30% atau lebih. Lamia Trik dalam kondisi lemah tidak memiliki peluang melawan si Feng. The Blazing Meteor menyebabkan lebih dari minus 1500 kerusakan pada celah dengan setiap serangan, dengan serangan kritis sesekali menyebabkan lebih dari minus 3000 kerusakan. 18%, 16%, 14%, 12%. Pada saat Scorching Lamia telah melepaskan diri dari keadaan lemahnya, dia hanya memiliki 10% dari health power yang tersisa. Pada akhirnya, Scorching Lamia memasuki kondisi mengamuk, dan kerusakannya meningkat beberapa kali lipat. Namun, dengan Frost Grenades milik si Feng yang mengendalikan gerakannya dari awal sampai akhir, celah sama sekali tidak bisa menunjukkan kekuatannya yang menakutkan dalam pertempuran jarak dekat. Setelah 10 menit atau lebih, Lamia yang panas mengeluarkan jeritan yang membekukan darah saat tubuhnya jatuh ke tanah. Seketika, level si Feng meningkat 1, mencapai 17% dari level 16. EXP yang melimpah bahkan mengejutkan si Feng. Si Feng kemudian mendengar suara ledakan, dan sejumlah besar kristal api, peralatan, dan barang-barang muncul menggantikan tubuh Lamia yang panas. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 208. Chapter 208 Pabrik Munisi Bisman. Sungguh luar biasa memiliki Shadows Blessing. Mata si Feng sedikit berkedut saat dia melihat jarahan bersinar yang tersebar di tanah. Ini adalah pertama kalinya dia benar-benar merasa beruntung tentang 3 poin keberuntungan. Sepertinya saya harus mendapatkan lebih banyak peralatan yang meningkatkan atribut keberuntungan di masa depan. Saya bisa menggunakannya secara khusus saat membegal bos. Jika dia mendapatkan jackpot yang mirip dengan Scorching Lamia juga, mengumpulkan kekayaan akan menjadi tugas yang sangat sederhana. Di domain God, istilah jackpot hanya berlaku untuk monster boss, karena bos akan memberikan lebih banyak jarahan dari biasanya. Biasanya, jumlah item yang dijatuhkan 2 atau 3 kali lipat dari jumlah biasanya, dan pemain paling menantikan situasi seperti itu. Sayangnya, selain mendapatkan First Clear of Adungeon, kemungkinan bos menjatuhkan jackpot sangat rendah. Bergantung pada atribut keberuntungan pemain, peluang mendapatkan jackpot juga akan meningkat. Namun, si Feng tidak tahu nilai pasti setiap poin keberuntungan yang diberikan. Dia hanya tahu bahwa semakin tinggi luck, semakin besar pula peluangnya untuk mendapatkan jackpot. Jika keberuntungan si Feng meningkat menjadi 10 poin, dia mungkin mendapatkan jackpot lain jika dia membegal bos peringkat tinggi di masa depan. Bagi para pemain, tidak ada yang lebih mengasyikkan daripada mendapatkan lebih banyak perlengkapan dan item level tinggi. Karena ini adalah Gua Dewa Api, jackpot Lamia yang membara sangat berharga. Itu jauh lebih menguntungkan daripada membegal 2-3 bos dengan peringkat tuan tinggi. Ini konyol, hanya satu Lamia panas yang turun hampir setengah dari panen kristal api saya sebelumnya. Si Feng langsung kaget setelah dia mengumpulkan dan mengatur semua jarahan. Sebelumnya, dia hanya mendapatkan total 223 flame crystal dari membegal banyak monster level 25 common, elite, dan special elite. Namun, Lamia Terang memberinya 102 kristal. Jika dikonversi ke koin emas, jumlah itu akan bernilai 15 emas, 30 perak. Selain itu, ini hanya harga kristal api. Dibandingkan dengan flame crystal, equipment dan desain tempa yang dijatuhkan jauh lebih berharga. Bukankah ini flame boots? Si Feng memperhatikan sepasang sepatu bot halus berwarna merah menyala. Ada 3 kristal api cantik yang tertanam di setiap sisi, memberikan sepatu bot itu penampilan yang mempesona. Flame boots sepatu plat, peringkat emas gelap. Tingkat 25. Pertahanan 175. Kekuatan 21, agility 30, endurance 15. Kecepatan gerakan 8. Tahan api 5. Keterampilan tambahan. Flame Rush, meningkatkan kecepatan gerakan sebesar 100% selama 10 detik. Cooldown, 2 menit. Hanya nilai peralatan ini yang melebihi 20 emas. Selain itu, celah juga menjatuhkan perisai peringkat Dark Gold. Terang hari perisai, peringkat Dark Gold. Tingkat 25. Kebutuhan peralatan, kekuatan 130. Pertahanan 665. Tingkat blok, 41%. Pertahankan level keahlian 2. Kekuatan 34, agility 10, endurance 32.
Health power maksimum 15%. Keterampilan pasif tambahan. Guardian Heart mengurangi kerusakan masuk dari depan sebesar 20%. Selain itu, semua kerusakan yang diterima berkurang 10%. Belum lagi perisai, peralatan yang dimaksudkan untuk EMS biasanya sangat mahal. Selain itu, atribut perisai ini sangat bermanfaat. Jika dijual, harga minimumnya adalah setidaknya 40 emas. Selain dari 2 item peringkat Dark Gold, ada 7 item peringkat rahasia perak. 3 diantaranya adalah perlengkapan penyihir level 25, 2 adalah perlengkapan penyembuh level 25, 1 adalah pelindung kulit level 25, dan yang terakhir adalah kapak 2 tangan level 25. Setiap bagian bisa terjual setidaknya 3 koin emas. Sementara itu, yang paling berharga dari semuanya adalah Raging Flames Armor Forging Design. Ini juga pertama kalinya Si Feng melihat barang ini. Si Feng langsung tercengang saat membaca pengenalan desain tempat ini. Raging Flames Armor adalah armor pelat peringkat rahasia perak level 25. Meskipun atribut dasarnya biasa saja, itu adalah item yang sangat berharga. Ini secara khusus melayani saat berhadapan dengan monster tipe api. Bisa dikatakan bahwa Raging Flames Armor adalah pelindung dada peringkat rahasia perak level 25 terbaik. Jika digunakan dengan benar, nilai desain tempat ini bisa melebihi 100 emas. Namun, Flame Crystal diperlukan untuk membuat Raging Flames Armor. Selain itu, ia juga membutuhkan biji dengan peringkat rahasia perak yang langka, yang menghasilkan biaya produksi yang tinggi. Namun, itu akan sangat diinginkan setelah dipalsukan. Khususnya, ketika digunakan di ruang bawah tanah tim skala besar level 25, Flames Nest, itu akan menjadi sangat efektif. Pelindung dada Raging Flames memberikan 8 poin fire resistance dan mengurangi kerusakan api pengguna yang diterima sebesar 20%. Tidak ada peralatan Secret Silver lain yang bisa dibandingkan dengan efek ini. Selain peralatan, ada juga buku keterampilan berwarna merah api. Kata-kata Flame Burst menghiasi sampulnya. Ini adalah keterampilan yang sama yang digunakan Lamia Panas pada Si Feng. Si Feng secara pribadi telah menyaksikan serangan ini dan tahu betul kekuatan menakutkan dari keterampilan itu. Namun, keterampilan seperti itu secara tak terduga adalah keterampilan universal yang dapat dipelajari oleh semua kelas. Tanpa ragu-ragu, Si Feng memilih untuk mempelajari keterampilan itu. Dia kemudian memanggil antarmuka keterampilan. Flame Burst. Level 1 membutuhkan 100.000 EXP untuk meningkatkan ke level 2. Waktu penyaluran, 2 detik. Mengumpulkan kekuatan api ke 1 titik dan menyebabkan 300% kerusakan pada target. Hitungan serangan, 4 kali. Cooldown, 5 menit. Dibandingkan dengan keterampilan lain yang membutuhkan kemahiran keterampilan untuk naik level, Flame Burst termasuk dalam kategori keterampilan khusus. Alih-alih kemahiran keterampilan, itu membutuhkan EXP untuk naik level. Si Feng sangat mengagumi Flame Burst celah. Jika dia bisa memiliki kekuatan yang mirip dengan Scorching Lamia ketika dia menggunakan Flame Burst, dia hanya membutuhkan satu gerakan untuk membegal pemain dengan level yang sama. Pikiran untuk mencapai prestasi seperti itu telah menyegarkannya. Namun, level skillnya terlalu rendah saat ini. Itu tidak bisa mencapai efek seperti itu sama sekali. Karena levelnya relatif tinggi saat ini dan kecepatan levelingnya juga sangat cepat, Si Feng tidak merasa sakit hati terhadap jumlah EXP yang begitu kecil. Oleh karena itu, dia segera memberikan 100.000 EXP ke skill tersebut, meningkatkannya ke level 2. Kerusakan Flame Burst meningkat menjadi 350%, sementara hitungan serangan tetap tidak berubah. Juga tidak ada perubahan pada cooldownnya. Kali ini, 300.000 EXP diperlukan untuk meningkatkan keterampilan ke level 3. Namun, Si Feng memilih untuk meningkatkannya tanpa ragu-ragu. Dia membutuhkan beberapa juta EXP hanya untuk naik level sekarang, jadi 300.000 bukanlah jumlah yang signifikan. Seketika, Si Feng jatuh kembali ke level 15. Kerusakan dari Flame Burst level 3 meningkat menjadi 380%, sementara hitungan serangannya meningkat menjadi 5 kali, dan cooldown berkurang menjadi 4 menit 30 detik. Ini adalah peningkatan yang lebih nyata. Sementara itu, sekarang membutuhkan 800.000 EXP untuk ditingkatkan ke level 4. Namun, Si Feng masih memilih untuk meningkatkannya. Kerusakan skill meningkat menjadi 400%, hitungan serangan tetap 5 kali, dan cooldown berkurang menjadi 4 menit. Skill ini membutuhkan 2 juta EXP untuk ditingkatkan ke level 5 kali ini. Si Feng juga meningkatkannya ke level 5 tanpa ragu-ragu.
Kerusakan Flamebers meningkat menjadi 420%, hitungan serangan meningkat menjadi 6 kali, dan cooldown berkurang menjadi 3 menit 30 detik. Sebagai hasil dari peningkatan yang sangat besar, bagaimanapun, si Feng telah jatuh ke level 14. Jika dia ingin meningkatkan skill ke level 6, dia perlu menyediakan 4 juta EXP. Bahkan jika dia turun kembali ke level 0, dia tidak bisa menaikkan Flamebers ke level 6. Sepertinya saya hanya bisa menunggu sampai setelah level 20 sebelum meningkatkan Flamebers lagi. Si Feng merasa sangat disayangkan. Namun, Flamebers level 5 sudah cukup menakjubkan. Itu pasti kartu truf yang sangat berguna. Si Feng telah menghabiskan cukup banyak uang dalam perjalanannya ke Gua Dewa Api kali ini. Belum lagi menggunakan lebih dari 2 tumpukan basic Frost Grenades, dia juga menggunakan Flaming Sun Scripture. Namun, dengan panen yang begitu mencengangkan, kerugian yang ditimbulkannya bisa diabaikan. Masih ada waktu tersisa. Saya akan beristirahat sebelum menuju ke pabrik munisi Bisman. Si Feng memanggil jam sistem, menemukan bahwa dia masih punya waktu sebelum waktu yang ditentukan. Memanfaatkan kesempatan ini, dia bisa memperbaiki peralatannya dan menyimpan jarahannya ke dalam bank. Dia akan kembali ke Gua Dewa Api lagi di masa depan ketika dia punya waktu. Bos Gua Dewa Api memiliki waktu respawn selama 2 hari. Dengan kata lain, si Feng akan kembali ke Gua Dewa Api untuk membegal bosnya setiap 2 hari sekali. Tidak hanya dia bisa naik level dengan cepat dengan melakukannya, tapi dia juga bisa mendapatkan banyak equipment level tinggi. Tempat ini adalah tanah suci bagi para pemain. Tidak heran jika Ranger, yang merupakan orang pertama yang menemukan tempat ini, menghasilkan banyak uang. Tanda hubung. Di luar pabrik munisi Bisman, Cruel Blade dan yang lainnya sudah berkumpul di pintu masuk Dungeon. Mereka saat ini mendiskusikan strategi mereka untuk menyerang Dungeon. Selama waktu yang mereka habiskan untuk menunggu si Feng, mereka menantang Dungeon 2 kali lagi. Namun, hasil akhirnya tetap sama. Mendapatkan penyelesaian pertama dari ruang bawah tanah tim mode keras jauh lebih sulit daripada yang mereka bayangkan. Meskipun mereka telah berhasil menyelesaikan hard mode dari 10 orang tim Dungeon, beberapa guild lain sudah selangkah lebih maju dari mereka pada saat mereka menyelesaikannya. Saat ini, hanya ruang bawah tanah tim mode keras 20 orang clears pertama yang tersedia. Namun, mode keras ruang bawah tanah tim yang terdiri dari 20 orang jelas lebih sulit dibandingkan dengan ruang bawah tanah tim yang terdiri dari 10 orang. Tidak peduli berapa banyak pemikiran yang mereka masukkan ke dalamnya, mereka tidak dapat menemukan metode apapun untuk membersihkan Dungeon. Mereka hanya bisa menunggu kedatangan si Feng di pintu masuk Dungeon. Ini juga merupakan kesempatan bagus bagi tim untuk beristirahat. Meskipun Stabbing Heart terus merekomendasikan si Feng, Cruel Blade tidak memberikan banyak harapan padanya. Lagi pula, aliansi Assassin adalah guild kelas 2 puncak. Pakar adalah selusin speser pun di dalam persekutuan. Sementara itu, mereka telah mengumpulkan 20 ahli untuk menyerang pabrik munisi Bisman, tetapi mereka masih tiada di bawah kaki bos pertama. Apa perbedaan yang akan dibuat oleh pemain tambahan independen dengan teknik yang bagus? Guild Leader, seseorang akan datang. Salah satu assassin pengintai persekutuan tiba-tiba berbicara dalam obrolan tim.